Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa sesinaku! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-43 ini dengan para pemain Andi Rishadi sebagai Dewa Hastu, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Egis sebagai pimpinan Peranda, Endang sebagai Cuwangi, dan pembawa cerita Asti Suhastri. Pinaka Swasti Ratu nampak semakin berkeras hati untuk ikut pergi bersama Kamaswara. Seakan-akan dia lupa dengan kesedihan yang baru saja dia alami. Perlahan dia bangkit berdiri, sambil matanya memandang penuh harap agar Biku Dewa Hastu mengizinkan dia pergi bersama Kamaswara.
Izinkan saya untuk pergi bersama Kameswara. Duk, Pinaka. Seperti yang Paman katakan, bulan purnama nanti akan banyak orang sakti yang datang ke tempat itu. Kalau kau berada di sana pada saat bulan purnama nanti, bukan mustahil para tokoh sakti dari golongan hitam akan mengajakmu bertarung juga. Sementara kau sendiri baru saja mengalami goncangan jiwa, Nduk. Tidak, Paman. Sekalipun saya baru saja mengalami goncangan jiwa, saya masih bisa mengendalikan diri. Lihat kalung yang saya pakai ini, Paman. Bukankah kalung ini menunjukkan bahwa saya telah mempunyai kepercayaan? Kepercayaan memegang tampuk pimpinan dari sebuah perguruan. Yang artinya, saya bukan lagi seorang gadis yang bisa dianggap remeh. Pinaka, sebaiknya kau turuti saja nasihat pamanmu ini. Bukankah segala nasihat adalah sebuah petunjuk yang baik? Aku mengerti, Kameswara. Nasihat paman cukup baik untukku. Tapi aku tetap akan datang ke Kambang Ayun. Kalau kau memang keberatan untuk pergi bersamaku, ya, biarlah. Nanti aku akan pergi sendiri. Hati Pinaka Swasti Ratu benar-benar tidak bisa diluluhkan lagi. Sejak tewasnya Ki Galuh Urang, hatinya jadi sekeras batu. Tatapan matanya yang tajam semakin menunjukkan kekerasan hatinya, bahwa keinginannya tak bisa ditentang lagi. Ya, baiklah, Nduk. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan di Kambang Ayun? Saya tidak menginginkan apa-apa di tempat itu, Paman. Saya tidak melik dengan air suci itu. Yang saya harapkan di tempat itu hanyalah ingin bertemu dengan Sakyamurti. Saya rasa dia pasti datang pada saat bulan purnama nanti. Saya ingin menuntut balas atas kematian ayah saya. Dendam ini rasanya tidak akan pernah sirna kalau Sakyamurti belum mampus. Nah. Itulah yang aku khawatirkan, Nduk. Kau masih belum bisa mengendalikan perasaan dan hawa nafsumu. Untuk apa kau masih terus memupuk perasaan dendam itu, Pinaka? Hapuslah dari hatimu niat yang tidak baik itu. Tidak, Paman. Biar bagaimanapun juga, ia harus tewas di tangan saya. Nduk Pinaka, renungkan baik-baik. Sekalipun ia jahat dan telah membuat kau menderita, tetapi dialah perantara dari kelahiranmu. Dia adalah ayahmu. Tidak, dia bukan ayahku, Paman. Jangan sekali lagi Paman katakan laki-laki bejat itu adalah ayahku. Aku muak terhadapnya. Dia bukan ayahku, tetapi dia adalah pembunuh ayahku, Galuh Urang. Aku harus membalas dendam. Sakyamurti telah mendapat hukuman sendiri, Pinaka. Siksaan batin yang ia alami sudah merupakan balasan dari Hyang Maha Agung. Penyesalan yang ia rasakan sudah merupakan hukuman yang paling berat. Jadi untuk apa kau menuntut balas atas kematian Galuh Urang? Untuk menenangkan batin saya, Paman. Saya tidak percaya Sakyamurti telah menyesali hasil perbuatannya itu. Dia cukup kebal terhadap dosa-dosa yang ia lakukan. Sudahlah, Paman. Paman tidak perlu mencegah keinginanku. Saya cukup menghargai segala nasihat dan kebaikan Paman. Tetapi untuk yang satu ini, rasanya saya tidak bisa melupakannya. Jika Paman mengatakan bahwa kelahiranku bukan atas keinginan Sakyamurti sendiri, maka dendamku pun bukanlah atas keinginanku. Tetapi ini adalah kehendak Yang Maha Agung dan merupakan takdir Sakyamurti bahwa ia harus mati di tanganku. Cukup tajam juga kata-kata Pinaka Swasti Ratu. Dia tidak menyadari kalau kata-katanya telah menyentuh perasaan Dewa Hastu. Tetapi untunglah yang menerima kata-kata itu adalah Dewa Hastu.
Setelah berkata demikian, Pinaka Swasti Ratu kemudian melemparkan pandangannya ke arah fajar pagi, di mana cahaya itu masih menyemburatkan warna kuning keemasan. Sambil memandang penuh kasih sayang dan rasa iba yang dalam, Biku Dewa Hasang, tidak bisa kau rubah keputusanmu dan bersikeras untuk tetap pergi juga ke Kambang Ayu. Baiklah, Paman tidak bisa memaksamu. Pergilah. Dan sebelum kau sampai ke tempat yang kau tuju, kan kata-kata Paman tadi. Dan satu lagi yang harus kau ingat. Jangan tergiur oleh sesuatu yang sebenarnya akan merugikan dirimu sendiri. Iya, Paman. Saya akan mendengarkan nasihat Paman. Iya, bagus. Pergilah. Jika purnama tiba, mudah-mudahan kita dapat Sakyamurti harus mati di tanganku. Kemanapun ia bersembunyi, sekalipun di dalam kobaran api, aku tetap akan mencarinya. Ibu, maafkan juga anakmu ini yang tidak bisa melanjutkan cintamu. Beristirahatlah di sini dengan tenang bersama ayah. Semoga ibu merasa tenang dan tentram setelah bersama ayah kembali. Paman Dewa Hastu, sekali lagi maafkan atas kekasaran kata-kataku tadi. Saya sebenarnya ingin menuruti nasihat Paman untuk tidak datang ke Kambang Ayu. Tetapi perasaan saya sendiri tidak bisa dibohongi, Paman. Iya. Sudahlah, tidak apa-apa, Pinaka. Yang penting sekarang kau bisa menjaga diri. Janganlah keberatan hatimu jadi kendala dalam perjalananmu. Semua itu hanya akan menambah kepepatan batinmu. Paman. Iya. Kalau begitu sekarang juga kami akan berangkat. Iya. Baiklah, Kameswara. Jadikanlah Pinaka Swasti Ratu teman perjalananmu yang baik. Saling bantulah jika salah satu di antara kalian mengalami kesulitan. Iya, Paman. Pinaka, ayo. Aku menambahkan kudaku di sana. Keduanya pun kemudian melangkah menuju tempat di mana kuda-kuda mereka ditempatkan. Dan ketika fajar benar-benar mereka, keduanya pun meninggalkan desa Pandaringan menuju arah utara. Dan ketika keduanya melewati batas perkampungan, tiba-tiba Kameswara berpapasan kembali dengan peronda yang semalam mencegatnya. Kameswara pun kemudian menghentikan langkah kudanya. Mau kemana Kisanak? Kelihatannya Kisanak berdua sangat tergesa-gesa sekali. Kami berdua akan pergi ke Tamlang, di tepi Sungai Berantas. Kedengarannya sangat jauh sekali tempat itu Kisanak. Iya, tempat itu memang cukup jauh. Untuk sampai ke tempat itu saja aku memerlukan waktu 3 hari. Bukan main jauhnya. Padahal Kisanak berdua menggunakan kuda. Apakah Kisanak berdua memang sering merantau ke tempat-tempat yang jauh seperti itu? Iya. Kami berdua memang sering merantau. Dengan merantau, banyak sekali yang dapat kita lihat dan kita jadikan pengalaman dalam hidup kita. Iya. Seperti pertemuan semalam itulah. Salah satu pengalaman yang saya temukan. Iya. Kisanak, maafkanlah atas kesalahan saya dan teman-teman saya semalam. Untunglah orang yang saya temukan semalam adalah Kisanak. Jika orang jahat, mungkin kami semua semalam hanya tinggal nama saja. Sudahlah, tidak apa-apa. Setiap manusia memang selalu mempunyai kesalahan. Yang penting sekarang setelah kau menyadari kesalahanmu itu, rubahlah, bersikaplah dengan cara yang baik.
Apalagi tugas yang kau emban merupakan tugas mulia sebagai penjaga keamanan desa. Iya, Kisanak. Seperti yang Kisanak katakan juga, pertemuan kita semalam adalah merupakan pengalaman pertama bagi saya. Mungkin saya tak akan melupakan pengalaman saya itu. Kisanak, kalau Kisanak tidak keberatan, saya ingin menanyakan sesuatu. Oh, iya, silakan. Bicaralah. Barangkali saya bisa menjawabnya. Apakah semalam Kisanak menggunakan ilmu sihir? Sehingga Kisanak bisa berubah menjadi 3 bentuk? Bukan, aku tidak menggunakan ilmu sihir. Lalu, kalau bukan ilmu sihir, ilmu apa yang Kisanak gunakan? Apakah itu perlu aku jelaskan? Saya hanya ingin sekedar tahu saja, Kisanak. Dan itu pun kalau Kisanak tidak merasa keberatan. Oh, baiklah. Ilmu yang kugunakan semalam bernama ajian Kakang Barep Adi Bungsu. Atau ada pula yang mengatakan Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Itu bukan ilmu sihir, meskipun kelihatannya seperti ilmu sihir. Bukan main. Hebat sekali kedengarannya nama ilmu itu. Wah, beruntunglah kau Kisanak memiliki ilmu sehebat itu. Kalau saja aku bisa memilikinya. Wah, bisa-bisa aku bakal menjadi orang yang paling ditakuti di daerah ini. Untuk menjadi orang yang ditakuti dan disegani, bukan hanya lantaran mempunyai kepandaian yang hebat, tetapi penampilan kita di hadapan warga yang patut kita jaga. Artinya, kita jangan suka berbuat sembarang-menang, apalagi kita ditunjuk menjadi orang kepercayaan warga. Di sini wibawalah yang patut kita jaga, bukan kesombongan yang kita pelihara. Ya, benar juga apa yang kau katakan itu, Kisanak. Luar biasa sekali. Selain ilmu yang tinggi kau miliki, tetapi bahasamu pun sangat tinggi, Kisanak. Terus terang, aku jadi semakin kagum terhadapmu. Terima kasih, Kisanak. Aku rasa sudah saatnya kita berpisah. Nah, selamat tinggal. Laksanakanlah tugasmu dengan baik seperti yang diinginkan oleh warga desamu. Ya, selamat jalan, Kisanak. Wah, benar-benar seorang pemuda yang gagah dan berbudi baik. Bodoh sekali aku ini. Kenapa aku sampai lupa menanyakan siapa wanita yang bersamanya? Sayang sekali, aku tidak sempat berkenalan dengan wanita cantik itu. Tapi, bukankah itu adalah anak Ki Galuh Urang? Walah, rupanya aku ini semakin pikun saja. Usia belum seberapa lanjut, tetapi pikiran sudah banyak melantur kemana-mana. Tuan Dewa Hastu, Tuan rupanya masih berada di sini. Ada apa, Juwangi? Aku memang masih mau tinggal di sini barang sehari atau 2 hari. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menanyakan kemana Genduk Pinaka Swasti Ratu. Dia sudah pergi, Juwangi. Mengapa Tuan membiarkan dia pergi? Ya, karena aku memang tidak berhak mencegahnya. Dia sudah bukan lagi anak kecil. Dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Lalu, siapa yang menemani dia pergi, Tuan Dewa Hastu? Kameswara. Kelihatannya kau sangat mengkhawatirkan kepergiannya, Juwangi. Iya, Tuan. Saya takut dia mengetahui siapa pembunuh Galuh Urang. Dan juga mengetahui siapa Setyamurti. Pinaka sudah mengetahui siapa pembunuh Galuh Urang.
Dan dia pun sudah mengetahui siapa yang jadi lantaran kelahirannya ke dunia ini, Juwangi. Oh, iya, Jagat Dewa Batara. Oh, Tuan nanti bagaimana jika terjadi sesuatu terhadap Pinaka? Oh. Juwangi kelihatan masih terpaku di tempatnya. Rasa gelisah yang dalam telah menyelimuti hatinya. Dia sangat khawatir sekali dengan keselamatan Pinaka Swasti Ratu. Kemudian dia pun menatap ke arah sebelah barat, di mana Pinaka dan Kamaswara melarikan kudanya meninggalkan Pandaringan. Sementara Biku Dewa Hastu yang melihat kegelisahan Juwangi hanya Pinaka Juwangi. Mereka berdua mempunyai cukup bekal ilmu kanuragan. Apapun bahaya yang akan mereka temui, aku yakin keduanya sanggup mengatasinya. Bukan itu yang aku maksudkan. Lalu apa? Tapi bahaya lain yang aku khawatirkan. Apa itu? Mereka berlainan jenis, Tuan. Apalagi keduanya tidak mengetahui kalau mereka itu bersaudara. Sekalipun lain ibu. Apa jadinya jika mereka melakukan hubungan asmara yang di luar batas? Apakah itu bukan berarti kesalahan kita? Apalagi perjalanan yang akan mereka tempuh memakan waktu yang cukup lama. Aku sangat mengkhawatirkan sekali hubungan mereka, Tuan. Iya, tapi sudahlah, Juwangi. Jangan membuat pikiranmu gelisah sendiri. Aku percaya pada Pinaka Swasti Ratu dan juga pada Kameswara bahwa mereka sanggup menahan hawa nafsu. Mereka sekarang sudah bukan anak-anak muda yang berjiwa lemah dan kerdil. Aku pun percaya pada wawasan cara berpikir mereka. Tetapi untuk masalah hawa nafsu, terkadang masalah yang satu ini sukar dikendalikan, Tuan. Ya, sudahlah. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan Yang Maha Agung akan melindungi jiwa-jiwa mereka. Seperti yang kukatakan tadi, bukannya aku tidak mencegah kepergian Pinaka, tetapi perasaan tidak tega itulah yang membuatku tidak berdaya, Juwangi. Sekarang semuanya sudah terlambat. Mereka berdua aku rasa sudah cukup jauh menempuh perjalanan. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat sekarang selain mendoakan keselamatan mereka. Pun kemudian meninggalkan Dewa Hastu sendirian di tempat itu. Langkahnya nampak gontai, wajahnya tertunduk saat dia melangkah. Seakan-akan ada sesuatu yang disesali atas kepergian Pinaka Swasti Ratu. Sementara Biku Dewa Hastu yang masih berdiri di tempat itu, kemudian melangkah setelah melihat tubuh Juwangi lenyap di tikungan pohon-pohon bambu. Kita tinggalkan keadaan Biku Dewa Hastu dan Juwangi yang nampak khawatir dengan kepergian Pinaka Swasti Ratu. Sekarang kita tengok keadaan di Katumengkungan, di mana saat itu para prajurit nampak tengah berjaga-jaga dengan tugasnya masing-masing. Perasaanku sore ini kok rasanya tidak enak sekali ya. Ada apa ya? Biasa. Kalau kau mulai malas bertugas ya begitu. Perasaan tidak enak yang kau rasakan itu cuma ulahmu saja. Bilang kalau kau memang mau diganti berjaga di sini. Kau pikir aku ini main-main ya? Main-main apa? Perasaanku memang benar-benar tidak enak sekarang. Biasanya kalau perasaan kita sedang tidak enak, menurut orang-orang tua, pasti akan terjadi sesuatu. Halah. Mudah-mudahan saja suasana hari ini aman, tidak terjadi apa-apa. Lihat itu. Itu. Siapa orang yang melangkah kemari dengan pakaian tumpang camping itu?
Tiga orang prajurit yang berada di gapura pintu masuk ini tersentak kaget ketika melihat seseorang yang melangkah mendekati pintu masuk itu. Orang itu berpakaian kotor dan compang-camping. Orang aneh berpakaian kotor ini terus melangkah, seakan-akan dia tidak peduli dengan para prajurit yang berada di situ. Orang itu kelihatannya tidak peduli dengan kita di sini. Wah. Kita harus mencegahnya agar dia tidak masuk terus ke dalam. Iya. Kalau kita tidak mencegahnya, bisa jadi orang itu akan membuat onar. Iya, benar. Hei, berhenti! Hentikan langkahmu! Untuk masuk ke temenggungan ini, berhenti kataku! Ya, berhenti! Jangan coba-coba menentang perintahku! Orang itu pun berhenti ketika dua orang prajurit berteriak mencegahnya. Dengan wajah yang kuyu, orang berpakaian compang-camping itu pun berbalik menatap tiga prajurit jaga yang menghampirinya. Ditatapnya tiga prajurit itu dengan tatapan tajam, seakan-akan dia tidak suka dengan sikap tiga prajurit jaga itu. Rupanya kalian bertiga sudah tidak menghargaiku lagi. Lihat baik-baik siapa aku ini. Untuk apa kalian bertiga mencegahku masuk ke dalam? Tiga prajurit jaga itu pun tersentak kaget setelah menatap orang yang berada di hadapannya. Mereka seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Dengan perasaan gugup dan takut, ketiganya diam sambil menundukkan kepalanya. Cepat bicara. Kenapa kalian mencegahku masuk ke dalam? Ampuni kami bertiga, Gusti Temenggung. Kami tadi tidak tahu kalau yang masuk ini adalah Gusti Temenggung. Iya, Gusti. Benar, Gusti. Seandainya kami tahu, mungkin kami tak akan mencegahnya, Gusti. Iya, Gusti. Ampunilah kami. Kalau begitu, sekarang kalian bubar saja. Dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi Gusti, bukankah kami sedang mendapat tugas untuk berjaga di pintu masuk ini? Seandainya kami bertiga disuruh pulang, lantas siapa nanti yang menggantikan tugas kami? Sudahlah. Tempat ini tidak perlu dijaga. Sekarang tempatku tidak perlu dijaga satu orang prajurit pun. Ampunilah kami, Gusti Temenggung. Apakah Gusti melarang kami jaga di sini lantaran kesalahan kami tadi? Kalau memang demikian, sekali lagi kami bertiga minta maaf. Sudah. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kalian tidak mempunyai salah. Mengenai tindakan kalian tadi adalah benar. Tetapi aku menginginkan tempat ini tidak perlu dijaga lagi. Nah, sekarang kalian tinggalkan tempat ini. Dan satu lagi, jangan banyak tanya. Cepat tinggalkan tempat ini. Iya, Gusti. Angkat! Tanpa banyak tanya lagi, ketiga prajurit itu pun segera meninggalkan gapura pintu masuk. Setelah ketiga prajurit itu melangkah pergi, Sakya Murti atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Tumenggung Murti Wandawa segera meninggalkan tempat itu. Aneh. Kenapa sikap Gusti Temenggung jadi begitu ya? Iya. Dan yang membuatku tidak habis pikir, apa sebenarnya tengah terjadi terhadapnya? Pakaiannya kotor dan compang-camping. Jangan-jangan dia habis berkelahi dengan seseorang. Kemudian dia kalah. Iya. Dan kitalah yang menjadi sasaran dari kekalahannya itu. Wah, tapi jangan menduga sembarangan loh. Ya habis, dia kenapa? Seharusnya kan kita tidak boleh meninggalkan gapura pintu masuk ini. Tetapi kenapa justru Gusti Tumenggung memerintahkan kita untuk pergi? Padahal tempat ini harus dijaga dengan ketat. Iya ya. Bukankah sekarang ini banyak sekali pengacau yang tidak suka dengan pemerintahan Kanjeng Gusti Baginda Kertajaya? Nah, nanti bagaimana seandainya mereka muncul kemudian membuat onar? Iya. Aku mengerti. Habis kita mau bilang apa? Toh kita hanya menjalankan tugas. Begini saja. Biarlah kita tetap berjaga. Tetapi kita tidak perlu menjalankan tugas ini di pintu masuk itu. Kita berjaga di sini saja. Ya, hanya sekedar untuk menjaga kemungkinan saja. Ya,
Aku rasa begitu pun tidak apa-apa. Baiklah kalau memang begitu. Sementara itu, Tumenggung Murtiwandawa sekarang sudah berada di pendopo. Dia duduk di sebuah kursi berukiran indah. Wajahnya nampak kuyu dan pucat, sementara matanya menatap jauh ke depan dengan tatapan yang kosong. Setelah beberapa saat dia duduk di tempat itu, muncullah Nyai Mangkung bersama anaknya, Warapalupi, yang diiringi oleh seorang emban. Rupanya emban itulah yang memberitahukan istri Tumenggung bahwa suaminya berada di pendopo. Oh, Kang Mas, apa yang telah terjadi terhadap Kang Mas? Dan kenapa keadaan Kang Mas jadi begini? Bicaralah, Ayah. Oh, Kang Mas, bicaralah. Tidak ada apa-apa. Sudahlah, jangan kalian gelisah. Buatlah pikiranku tenang. Kalian duduklah. Banyak sekali yang ingin kubicarakan. Ketiganya kemudian duduk tak jauh dari tempat Tumenggung Murtiwandawa. Sementara Nyai Tumenggung semakin penasaran dengan keadaan suaminya. Apalagi setelah ia lihat tak satu pun perhiasan yang dimiliki Tumenggung Murtiwandawa masih melekat di tubuhnya. Dia Jeng. Aku... Ada apa, Kang Mas? Kenapa tiba-tiba Kang Mas jadi seperti ini? Bukankah tadi Kang Mas berkata bahwa Kang Mas ingin membicarakan sesuatu? Iya. Aku telah membunuh adikku. Aku telah membunuh Galuh Ura. Bukan main kagetnya hati Nyai Mangkung. Kata-kata suaminya tadi seakan-akan menyumbat kerongkongannya. Dia tidak menyangka kalau suaminya akan melakukan hal itu. Dengan berdebar dia terus mendengarkan kata-kata Tumenggung Murtiwandawa. Sampai tak terasa, matanya pun mulai berkaca-kaca. Aku menyesal sekali, Dia Jeng. Aku benar-benar manusia terkutuk. Manusia yang tidak pantas dikasihani. Ya, Jagadewa. Entah hukuman apa yang akan kau berikan kepadaku. Orang yang telah banyak berlumuran dosa ini. Kenapa Kang Mas melakukan perbuatan keji seperti itu? Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kang Mas? Galuh Urang telah menantangku. Ia sebenarnya ingin balas dendam atas perbuatanku. Tetapi rupanya ia tidak mampu membunuhku. Malah sebaliknya aku yang berhasil menjatuhkannya. Semula aku tidak menyangka kalau bakal terjadi peristiwa yang menyedihkan seperti ini. Aku menyesal, Dia Jeng. Entah bagaimana menebus segala dosa-dosaku. Dan satu lagi yang membuatku tidak tenang. Gadis itu, Dia Jeng. Aku tidak mengerti maksudmu, Kang Mas. Siapa gadis yang Kang Mas maksudkan? Dia anakku. Hasil dari perbuatanku dengan seseorang. Tetapi dia tidak mau mengakuiku sebagai ayahnya. Bahkan dia bersumpah akan membunuhku. Dia benar-benar membenciku. Tatapan matanya yang tajam seakan-akan menembus jauh di dadaku. Loh, Saraswati, maafkanlah aku. Baru sekarang aku menyesali perbuatanku. Ayah,
Kenapa ayah melakukan perbuatan terkutuk itu? Kenapa tiba-tiba saja masalah berat ini menimpa keluarga kita, ayah? Pak Lupi, sudahlah. Kau tidak perlu ikut larut dalam kesedihan ayahmu. Ini memang duka kita semua. Tetapi sebaiknya kau tidak perlu memikirkan terlalu jauh. Bibi Embang, ajaklah Pak Lupi ke kamarnya. Tidak, Bu. Pak Lupi ingin tahu dengan jelas apa sebenarnya yang tengah terjadi di keluarga kita. Ibu harap kau mengerti, Pak Lupi. Sekalipun kau bukan anak kecil lagi. Tetapi ibu hanya ingin membicarakan masalah ini berdua dengan ayahmu saja. Ayolah, ibu mohon. Kau mendengarkan kata-kata ibu, Ndok. Akan kesedihannya lagi, Jatuh seakan-akan berguncang menghadapi masalah yang tengah dihadapi ayahnya. Akhirnya dia pun bangkit berlari sambil menahan tangis. Bibi Embam yang melihat Warapalupi berlari ke kamarnya, segera bangkit menyusulnya. Warapalupi, mungkin kau kecewa melihat perbuatan ayahmu ini. Aku memang pantas dikecewakan. Yang agung, kutuklah aku. Kutuklah manusia yang telah berlumuran dosa ini. Rasanya aku tak pantas lagi hidup di jagat ini. Kenapa harus seperti ini kejadiannya, Kang Mas? Aku tak tahu, Diajeng. Mungkin beginilah garis perjalanan hidup yang harus kutempuh. Dan mungkin sudah saatnya karma itu berlaku padaku. Sekarang apa yang harus kulakukan, Kang Mas? Aku benar-benar menyesal sekali, Diajeng. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi dua orang anakku yang mulai menuntut tanggung jawabku atas dosa-dosa yang aku lakukan. Jadi, Kang Mas telah bertemu dengan Surya Medari? Iya, aku telah bertemu dengan anak itu. Aku tidak menyangka kalau dia adalah anakku. Wajahnya sangat mirip sekali denganku. Dialah yang menolongku ketika aku terperosok di pinggir hutan dan hampir menjadi mangsa harimau. Surya Medari, anakku. Kang Mas, apakah Kang Mas yakin bahwa Surya Medari adalah anak kita? Bukankah dulu Kang Mas tidak mengakui bahwa benih dari janin yang kukandung itu bukanlah berasal dari Kang Mas? Cukup, Diajeng. Jangan lagi kau tambah siksaan batinku. Sudah aku katakan bahwa aku menyesal. Baru sekarang kusadari bahwa Surya Medari benar-benar dari benihku sendiri. Aku melihat seolah-olah bayanganku ada pada dirinya, Diajeng. Semua itu sekarang sudah berlalu, Kang Mas. Segala perbuatan yang telah Kang Mas lakukan, sekaranglah Kang Mas memetik buah dari hasil perbuatan itu. Beberapa hari yang lalu, Surya Medari datang ke sini. Tetapi kedatangannya kemari sungguh mengecewakan sekali, Kang Mas. Dia menghujatku, menuduhku sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Padahal setelah aku melihat dia, aku ingin sekali melepas kerinduanku dan juga mengatakan bagaimana penyesalan dari kesalahanku, kesalahan kita. Namun semua itu sia-sia. Surya Medari sama sekali tidak mau peduli denganku. Iya, kita memang pantas dibenci olehnya, Diajeng. Dan aku menyadari bahwa akulah biang dari kehancuran ini.
Semua memang telah terlambat. Tinggal aku menunggu saatnya cercaan dan hardikan yang datang dari anak-anakku. Atau mungkin kematian yang akan kutemui dari tangan mereka. Ya, Sakyamurti memang harus mati. Mati untuk bertanggung jawab atas dosa-dosa yang telah kulakukan. Kang Mas, setelah aku melihat sosok dari anakku, Surya Medari, beberapa hari ini aku dibentur oleh kerinduan-kerinduan padanya. Aku berharap Kang Mas bisa menemuinya dan membujuknya untuk tinggal lagi bersama kita, Kang Mas. Itu tidak mungkin, Diajeng. Aku tidak yakin dia mau datang lagi kemari. Apalagi untuk tinggal bersama kita. Memaafkan kesalahan kita saja belum tentu dia mau. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Diajeng. Buanglah segala keinginanmu untuk bertemu dengan Surya Medari. Ibarat waktu, aku tinggal menunggu ajal dari tangan anak-anakku, Diajeng. Kang Mas, apakah kita memang harus menerima nasib seperti ini? Apakah para dewa tidak bisa merubahnya dan memenuhi keinginan kita? Perlahan Tumenggung Murti Wandawa bangkit kembali dari kursinya. Dengan tubuh gontai dan mata yang sayu, dia melangkah ke sudut ruangan. Kemudian dia membisu sambil melemparkan pandangannya ke pohon-pohon kecil yang tumbuh di halaman pendopo. Pikirannya kembali menerawang. Gejolak hatinya seakan-akan tak mau sirna dari pikirannya. Bahkan seperti jadi karang yang setiap saat bisa muncul. Ono tulising yang widi yen wong sabar lan narimo kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sasama lamun larane wong iku gampang gone antotombo. Setelah beberapa saat Tumenggung Murti Wandawa berdiri di sudut ruang pendopo itu, kemudian dia pun melangkah meninggalkan Nyai Mengkung sendirian. Nyai Mengkung hanya bisa menatap kepergian suaminya dengan perasaan sedih. Kemudian dia pun bangkit menyusulnya. Yang Agung, kenapa tiba-tiba saja suasana di rumahku jadi berubah? Semula aku tidak membayangkan kalau semua ini bakal terjadi. Sekarang segala kedamaian dan kebahagiaan semuanya telah sirna. Apa yang harus aku lakukan? Rasanya tidak mungkin aku pergi dari rumah ini.
apalagi untuk bertemu dengan Kakang Surya Medari. Tiba-tiba saja aku merasa bosan dengan segala apa yang telah terjadi di rumah ini. Bertahun-tahun kebahagiaan telah berjalan dengan damai. Tetapi tiba-tiba saja kehancuran mulai menyelimuti keluargaku. Apa sebenarnya yang telah ayah lakukan? Dan bagaimana latar belakang ayah yang sebenarnya? Aku harus bertanya pada ibu. Aku harus tahu, dan ibu tidak boleh menyembunyikan semua ini. Warapalupi benar-benar penasaran dengan kejadian yang sedang bergolak di rumahnya. Dia ingin mengetahui dengan latar belakang ayahnya itu. Ketika Warapalupi tengah merenung sendirian di kamarnya, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Siapa? Ibu. Buka pintunya, Wara. Kelihatannya kau masih menangis. Ibu, apa sebenarnya yang telah terjadi di rumah kita, Bu? Ya, entahlah. Mungkin ini hanya sebuah cobaan yang harus kita terima dari Yang Maha Agung. Ibu jangan menutup-nutupi. Ibu harus berterus terang. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Dan siapa ayah yang sebenarnya? Wara, untuk apa kau mengetahui latar belakang ayahmu? Dan juga untuk apa ibu menutup-nutupi masalah yang telah terjadi di keluarga kita? Kau sudah dewasa, Wara. Tidak seharusnya turut larut dalam masalah ayahmu. Kau harus bisa mengambil sikap yang seharusnya kau lakukan. Dengan bertanya tentang ayah, inilah sikap Wara, Bu. Wara cukup mengerti dengan apa yang ibu maksudkan. Apakah Wara yang menurut ibu sudah dewasa tidak boleh mengetahui latar belakang ayah? Oh, Warapalupi. Mungkin ibu masih bisa menahan bisik-bisik dari para emban atau prajurit yang ada di Ketemanggungan ini tentang keadaan ayah. Tetapi Wara tidak bisa menahan perasaan Wara, Bu. Wara malu. Makanya biar bagaimanapun keadaan ayah, Wara harus mengetahui latar belakang ayah. Apakah kau tidak bisa menahan rasa ingin tahumu tentang latar belakang ayahmu, Nduk? Tidak bisa, Bu. Wara harap ibu mau menceritakannya. Baik latar belakang ayah, ataupun orang yang telah ayah bunuh, yaitu Galuh Urang. Oh, ibu tidak sanggup menceritakannya, Nduk. Rasanya terlalu pahit untuk dikenang kembali. Justru kalau ibu tetap memendamnya kepahitan itu, nanti malah lebih pahit dari kenyataan yang bakal terjadi, Bu. Wara yakin dari tindakan ayah nanti pasti akan berbuntut panjang. Tetapi baiklah, kalau memang ibu tak mau juga menceritakannya, Wara akan menemui ayah di Sanggar Kanuragan. Dan Wara akan memaksa ayah untuk bercerita tentang Nyai Mengkung kaget juga mendengar kata-kata anaknya yang akan menemui ayahnya di Sanggar Kanuragan. Kekerasan hati Warapalupi memang tidak bisa dibendung lagi. Rasa keingintahuannya tentang ayahnya begitu mencekam hatinya. Perlahan Nyai Mengkung mendekati Warapalupi. Dibelainya kepala anaknya dengan rasa kasih sayang. Ibu mohon, kau jangan menemui ayahmu untuk minta menceritakan siapa ayahmu sebenarnya, Nduk. Biarkan dia berada di Sanggar Kanuragan sendirian. Kasihan ayahmu kalau kau mengusiknya. Batinnya sedang tidak tentram. Sejahat-jahatnya ayahmu, ibu harus tetap menjaga ketenangannya. Ibu tidak usah mencegah Wara untuk menemui ayah. Rasa keingintahuan saya pun adalah karena rasa kasih sayang, Bu. Anakku, Warapalupi. Kau begitu keras hati sekali, Nak. Ibu harap kau mengerti.
jangan lagi kau tambah penderitaan batin ibu dan juga batin ayahmu. Kalau ibu tidak menceritakan siapa ayahmu sekarang, bukan berarti ibu tidak mau menceritakannya. Tetapi keadaanlah yang harus kau mengerti. Suatu saat pun kau akan tahu bagaimana latar belakang ayahmu yang sebenarnya. Tidak, Bu. Wara ingin tahu sekarang. Wara tidak memaksa ibu untuk menceritakannya. Tetapi Wara akan menemui ayah untuk minta menceritakannya. Ya, jagat dewa. Hukumlah aku yang telah penuh dengan perbuatan dosa ini. Janganlah aku kusiksa dengan tekanan-tekanan batin seperti ini. Aku memang layak untuk menerima balasan atas perbuatanku. Tetapi janganlah kau siksa batinku seperti ini. Ayah, sebenarnya ada rasa tak tega dalam hatiku untuk menanyakan hal itu. Tetapi aku harus tahu, Ayah. Sekarang yang menderita bukan saja hatimu, tetapi aku pun merasakan penderitaanmu. Kenapa kau terus-menerus berteriak seperti itu? Kebesaranmu tak akan berakhir, walaupun berteriak dan mencaci dirimu sendiri. Ada rasa tak tega juga dalam hati Warapalupi untuk menanyakan keinginan hatinya. Namun akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu sanggar kanuragan itu. Tak lama setelah beberapa kali mengetuk, pintu kamar sanggar kanuragan itu terbuka. Nampaklah di ruangan itu Tumenggung Murti Wandawa dengan wajah yang pucat. Warapalupi kemudian segera menghampiri ayahnya. Untuk apa kau menemuiku, Warapalupi? Apakah saya tidak boleh menemui ayah dan mengetahui apa sebenarnya yang tengah terjadi pada ayah? Untuk apa kau mengetahui latar belakang dari kehidupan ayah? Terlalu buruk untuk kau ketahui, Induk. Ayah takut kau tak sanggup mendengarkannya. Seburuk apapun kisah ayah, saya akan mencoba mendengarkannya, ayah. Jika saya tidak mengetahui kisah ayah yang sebenarnya, mungkin hati saya akan lebih parah dan lebih sakit dari ayah. Saya ingin mengetahui hal ini karena saya mencintai ayah dan juga menyayangi ayah. Ya, baiklah, kalau memang itu keinginanmu. Lalu kemudian, dengan suara yang tersendat-sendat, Tumenggung Murti Wandawa pun menceritakan siapa sebenarnya dirinya itu. Dia lucuti satu persatu peristiwa yang pernah dialaminya. Kalimat demi kalimat mengalir dari mulut lelaki tua itu. Sementara Warapalupi mendengarkannya dengan dada yang bergemuruh menahan perasaannya. Sebenarnya, Warapalupi bukanlah gadis yang tegar untuk mendengarkan cerita itu. Setelah beberapa saat kemudian, demikianlah kisah buruk yang pernah ayah lakukan itu. Kau menangis, Warapalupi. Kenapa? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa kau sanggup mendengarkan kisah buruk yang ayah lakukan? Sungguh memalukan sekali perbuatan ayah itu. Semuanya sekarang sudah menjadi aib yang menjijikan. Aku benci pada ayah. Kepergian Warapalupi, Tumenggung Murti Wandawa hanya bisa diam terpaku sambil menatap kemana larinya putrinya itu. Pikirannya kembali menerawang jauh, seakan-akan semuanya jadi hampa. Setelah beberapa saat dia terpaku sambil menatap keluar, Tumenggung Murti Wandawa lalu melangkah ke arah kursi ukir yang berada di kamar sanggar kanuragan. Kemudian dia pun duduk di kursi itu. Kenapa aku jadi sebodoh ini? Seharusnya aku tidak menceritakan hal itu pada putriku. Sekarang bertambah lagi beban batinku. Aku benar-benar sudah pasrah untuk menerima nasib dan maut yang akan datang. Semuanya sudah terlambat. Penyesalan-penyesalanku sudah tak berguna lagi.
Tumenggung Murtiwandawa benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sekarang pasrah pada nasibnya. Sementara itu di luar Katumenggungan, di sebuah regol pintu masuk, nampak seorang laki-laki berkuda muncul mendekati para prajurit jaga. Oh, Tuan Senopati. Prajurit, apakah Kakang Tumenggung Murtiwandawa ada di tempat? Oh, ada Tuan. Tetapi Gusti Tumenggung malam ini tengah beristirahat di Sanggar Kanuragan. Katakan padanya Senopati Naragupita ingin bertemu dengannya. Tetapi Tuan, malam ini Gusti Tumenggung tak ingin diganggu. Siapapun tak akan berani mengusik Gusti Tumenggung jika ia sedang berada di Sanggar Kanuragan. Maaf Tuan Senopati, bukan saya tak menghargai perintah Tuan, tetapi begitulah peraturan yang ditetapkan Gusti Tumenggung. Aku ini membawa perintah dari Kanjeng Sinuwun Sri Baginda Kertajaya. Siapapun tidak boleh menentang perintah itu, apalagi hanya Kakang Tumenggung. Cepat kau sampaikan amanatku ini. Iya, saya akan menyampaikannya. Prajurit jaga itu pun langsung bergegas pergi setelah Senopati Naragupita mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari Kanjeng Sinuwun Sri Baginda Kertajaya. Dengan cepat prajurit itu melangkah menemui Tumenggung Murtiwandawa di Sanggar Kanuragan. Pintu kamar itu masih terbuka. Tanpa menutup pintu lagi, prajurit itu menghadap Tumenggung. Maafkan saya, Gusti Tumenggung, jika saya mengganggu ketenangan Gusti. Di luar ada Senopati Naragupita. Ia ingin bertemu dengan Gusti, dan menurutnya dia membawa perintah dari Kanjeng Sinuwun Sri Baginda Kertajaya. Kenapa Gusti Tumenggung diam saja? Apakah ia tak mendengar kata-kataku? Tidak mungkin. Aku bicara tidak pelan kok. Gusti Tumenggung. Aneh. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Gusti Tumenggung? Kenapa dia diam saja? Lebih baik Senopati Naragupita aku suruh masuk saja untuk menemuinya langsung. Percuma juga aku bicara kalau akhirnya dia diam saja tanpa berkata sepatah kata pun. Prajurit itu pun akhirnya meninggalkan Sanggar Kanuragan. Dengan perasaan bingung dan penuh tanda tanya, dia kemudian kembali menghadap pada Senopati Naragupita dengan wajah yang sedikit takut. Dengan bicara sedikit gugup, prajurit itu pun menjelaskan masalahnya. Saya sudah menyampaikan pesan Tuan Senopati pada Gusti Tumenggung. Tetapi saya tidak tahu kenapa Gusti Tumenggung diam saja. Beliau seolah-olah tidak mendengarkan kata-kata saya, Tuan Senopati. Aneh. Sebenarnya apa yang telah terjadi terhadap Kakang Tumenggung? Prajurit, kau tahu kenapa Kakang Tumenggung Murtiwandawa sampai begitu? Ampun Tuan Senopati. Saya tidak tahu kenapa Gusti Tumenggung jadi demikian. Sebaiknya Tuan Senopati menemuinya langsung di Sanggar Kanuragan. Barangkali kalau Tuan yang bicara, Gusti Tumenggung akan bicara. Baiklah. Kalau begitu, antarkan aku ke sana. Iya Tuan, silakan.
Senopati Narakupita kemudian mengikuti prajurit jaga itu ke Sanggar Kanuragan. Setelah sampai di ruangan Sanggar Kanuragan itu, Senopati Narakupita terkejut melihat Tumenggung Murtiwandawa yang ternyata memang dalam keadaan tidak sewajarnya. Pakaian lusuh yang dipakai Tumenggung itulah yang membuat Senopati menjadi terkejut. Setelah menatap Tumenggung Murtiwandawa beberapa saat, kemudian Senopati melemparkan pandangannya ke isi ruangan kamar itu. Ruangan kamar ini biasa-biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi kenapa dengan Kakang Tumenggung? Pakaiannya lusuh dan kotor. Ia seakan-akan tidak peduli lagi dengan keadaan dirinya. Prajurit, tinggalkan aku sendirian di ruangan ini. Sebaiknya kau kembali berjaga di tempat tugasmu. Baik, Tuan Senopati. Kakang Tumenggung, apa yang telah terjadi terhadap Kakang? Kenapa Kakang diam saja? Apakah Kakang tidak ingat denganku? Bicaralah Kakang. Aku tahu Kakang bukanlah orang yang berjiwa lemah. Tetapi kenapa sebuah persoalan yang telah berkecamuk di batin Kakang bisa membuat Kakang jadi seperti ini? Bicaralah Kakang Tumenggung. Aku datang kemari membawa sebuah perintah dari Sri Baginda. Senopati Narakupita. Syukurlah kalau Kakang masih mengenaliku. Siapa bilang aku tidak kenal dengan kau, Senopati yang gagah? Kenapa nada bicara Kakang seolah-olah mengejekku? Ada apa ini sebenarnya, Kakang? Ada apa? Apanya yang ada apa? Semua biasa-biasa saja. Seperti apa yang kau lihat sekarang ini. Apa ada yang aneh? Iya. Aku melihat ada sesuatu yang aneh pada Kakang. Nada bicara Kakang seperti orang yang kurang waras saja. Ya, mungkin saja. Barangkali begitu. Kalau kau bilang aku seperti orang yang kurang waras. Ya, beginilah keadaanku. Senopati Narakupita, sebenarnya ada apa kau menghadapku? Aku membawa perintah dari Sri Baginda. Beliau memintamu untuk menghadap. Apa? Aku dimintanya untuk menghadap? Untuk apa Sri Baginda memanggilku? Apakah orang seperti aku ini masih pantas menghadap seorang raja? Kau lihat saja keadaanku. Pakaianku lusuh dan kotor. Dan kau sendiri mengatakan bahwa aku seperti orang yang kurang waras. Aku tidak ingin menghadap Sri Baginda. Kakang Murtiwandawa, persoalan ini bukanlah persoalan main-main, Kakang. Perintah yang diberikan pada Kakang adalah kehendak Sri Baginda. Dan kehendak Baginda adalah sabda Pandita Ratu, yang tentunya Kakang mengerti bahwa perintah itu tidak boleh ditentang atau diingkari, Kakang. Sebaiknya Kakang turuti perintah itu, sebelum segalanya terlambat, dan Sri Baginda jadi murka. Kalau Sri Baginda kata-katanya tak boleh ditentang, maka aku pun berhak mempunyai keinginan untuk tidak mau ditentang. Bukan aku tak ingin menghadap Sri Baginda, tetapi keadaanku yang tidak mengizinkan untuk menghadap. Kakang,
sebenarnya apa yang telah terjadi terhadap Kakang. Sebaiknya Kakang ceritakan saja padaku, agar aku mempunyai alasan untuk bicara pada Sri Baginda. Maaf, Senopati Narakupita. Bukan aku tak ingin menceritakan masalahku padamu. Tetapi kau memang tak perlu tahu dengan apa yang sedang berkecamuk di dalam batinku. Lalu apa nanti alasanku untuk bicara pada Baginda tentang ketidakbisaanmu hadir di istana, Kakang? Terserah kau. Apapun yang akan kau sampaikan tentang keadaanku pada Sri Baginda. Aku butuh waktu untuk menyendiri di sanggar Kanuragan ini. Pikiran dan batinku sedang tidak tentram, Senopati. Aku butuh ketenangan. Jadi Kakang benar-benar tidak bisa memberikan alasan untuk memperingan kemarahan Sri Baginda pada Kakang. Alasan tidak penting. Kalau akhirnya Sri Baginda tidak percaya dengan apa yang kau sampaikan. Sudahlah, Senopati. Aku akan menanggung risiko yang akan kuterima dari ketidaksiapanku untuk menghadap beliau. Baiklah, kalau memang Kakang tidak mempunyai alasan. Kalau begitu aku akan segera pamit, Kakang. Silakan, Senopati. Perasaan kecewa, Senopati Narakupita meninggalkan ruangan kamar sanggar Kanuragan. Wajahnya nampak pucat. Ada rasa takut yang membelit hatinya karena tak berhasil membujuk Tumenggung Murtiwandawa. Dengan gontai, Senopati Narakupita melangkah keluar Katumenggungan. Tapi ketika sesampainya di halaman depan Katumenggungan, ia berpapasan dengan Nyai Menggung. Oh, Tuan Senopati. Saya tidak tahu kalau Tuan datang ke sini. Apakah Tuan sudah bertemu dengan Kakang Tumenggung? Iya, baru saja aku menemuinya. Oh, syukurlah. Tetapi keadaan Kakang Tumenggung kelihatannya sangat aneh, Nyai. Padahal kedatangan saya kemari membawa perintah dari Sri Baginda. Tetapi Kakang Tumenggung menanggapi perintah itu seolah-olah tidak mempunyai arti apa-apa. Nyai, sebenarnya apa yang sedang terjadi terhadap Kakang Tumenggung? Anu Tuan Senopati, saya juga tidak tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi terhadap Kang Mas Murtiwandawa. Sekali lagi maaf, bukan saya mencoba menyembunyikan hal itu Tuan Senopati, tapi saya memang benar-benar tidak tahu. Iya, sudahlah, tidak apa-apa. Lalu apakah Nyai sendiri tidak tahu keadaan Kakang Tumenggung sekarang? Maksud Tuan Senopati, keadaan yang bagaimana? Oh, jadi Nyai benar-benar tidak tahu keadaan Kakang Tumenggung sekarang sangat berbeda sekali dengan keadaan yang sebenarnya. Maksud saya, tetapi maaf Nyai, keadaan Kakang Tumenggung seperti orang yang kurang waras. Dia seakan-akan tidak menyadari bahwa dirinya seorang Tumenggung. Ya, lebih baik Nyai lihat saja sendiri bagaimana keadaannya sekarang. Iya Tuan Senopati, saya memang benar-benar tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kalau dia sudah berada di sanggar Kanuragan itu, artinya dia memang tidak mau diganggu oleh siapapun. Makanya saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Ya, lebih baik Nyai temui saja. Dan saya akan segera kembali ke istana untuk menghadap Sri Baginda. Apakah tidak sebaiknya istirahat saja dulu Tuan Senopati? Bukankah Tuan belum lama berada di rumah saya ini? Terima kasih Nyai. Saya harus cepat-cepat kembali ke istana. Mari Nyai, saya permisi. Iya Tuan Senopati.
Kang Mas Murti Wandawa, apakah benar dengan apa yang dikatakan oleh Senopati bahwa kau sekarang seperti orang yang kurang waras? Kenapa keadaanmu jadi seperti itu, Kang Mas? Malam mulai merangkak meninggalkan waktu. Serangga malam tak henti-hentinya bersenandung mengisi kesunyian malam. Sementara cahaya rembulan mengintip di balik mega-mega hitam. Dari jalan setapak yang banyak ditumbuhi ilalang, nampak Senopati Narakupita memacu kudanya menuju istana Kediri. Aneh sekali keadaan Kakang Tumenggung sekarang. Aku seakan-akan tidak melihat sosok Kakang Tumenggung Murti Wandawa yang sebenarnya. Iya. Apa sebenarnya yang tengah terjadi terhadap dirinya? Sepertinya ia sedang menghadapi masalah yang cukup berat. Iya. Tapi kenapa dia menyembunyikan masalah itu? Apakah dia sengaja menyembunyikannya? Atau memang dia takut orang lain tahu? Kakang Tumenggung. Iya. Kuda Senopati Narakupita berlari cepat menembus kegelapan malam. Suasana malam itu benar-benar sangat sunyi, kecuali suara langkah kuda Senopati yang memecah kesunyian. Ketika kuda itu melewati sebuah jalan yang menikung ke arah selatan, tiba-tiba saja kuda itu meringkik ketakutan sambil menghentakkan kedua kaki depannya ke atas. Ada apa dengan kuda? Kenapa tiba-tiba melompat seperti ini? Senopati Narakupita tersentak kaget setelah melihat sesuatu di hadapannya. Sementara kudanya yang melompat tadi berlari ke tempat lain. Wajah Senopati nampak tegang. Diam-diam kemudian dia mencabut kerisnya yang berada di pinggangnya. Dan secepat itu pula dia menyabetkannya. Apa sebenarnya yang tengah dihadapi Senopati dari Kediri itu? Dan bagaimanakah dengan Sri Baginda Kertajaya yang akan menerima laporan tentang Tumenggung Murti Wandawa? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.